Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan petang. Peserta didik yang Pak Guru banggakan, tetap di rumah, jaga protokol kesehatan. Kita laksanakan pembelajaran instalasi motor listrik secara daring. Ya, walaupun secara daring, Pak Guru harap Anda tetap semangat belajar. Oke, pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin menyampaikan tentang komponen pengendali elektromagnetik pada mata pelajaran instalasi motor listrik. Ya, seperti tema di atas, Pak Guru harap Anda nanti setelah Pak Guru presentasi bisa dipelajari lagi di rumah. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan. Pendahuluan ini Nanda semuanya harus memahami bahwa Nanda semua mampu menjelaskan dan mengidentifikasi dengan benar kaitannya dengan fungsi dan prinsip kerja komponen pengendali. Komponen pengendali seperti apa sih Pak? Komponen pengendali yang kami jabarkan di sini yaitu atau Pak Guru jabarkan ada 7. Sebenarnya bisa lebih, cuman minimal ada 7 yang nantinya kita praktekkan di ruang praktek. Blok yang pertama kontaktor magnet, yang kedua tombol tekan, yang ketiga thermal overload, yang keempat relay penunda waktu, yang kelima lampu indikator, yang keenam motor circuit breaker, yang ketujuh ada saklar selektor. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama ada kontaktor magnet. Pengertian kontaktor magnet adalah kontaktor atau saklar yang bekerja berdasarkan magnet. Jadi saklarnya akan membuka atau menutup berdasarkan kemagnetan. Kontaktor terdapat beberapa kontak. Yang pertama, yang jelas hanya 2 kontak ya. Yang warna biru sama merah. Yang biru adalah normally open. Di mana dikatakan normally open, kondisi normal kontaknya atau saklarnya pada kontaktor dia membuka. Ketika kontaktor bekerja, dia menjadi menutup. Kemudian yang kedua ada kontaktor normally tertutup atau normally close. Pada kondisi normal sebelum bekerja kontaktor dia sudah menutup. Kemudian setelah bekerja dia membuka. Seperti Pak Guru lingkari warna hijau seperti gambar baik normally open maupun normally close ya. Kemudian berikutnya masih dengan kontaktor. Ini komponen asli yang kita gunakan ya. Komponen yang nantinya akan kita gunakan. Tadi kita berbicara tentang kontak normally open dan normally close. Normally close dan open itu dibagi menjadi 2, yaitu kontak utama dan kontak bantu. Kontak utama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kontak utama. Kontak bantu itu ada 13, 14, 21, 22, 31, 32, 4344, tergantung jenis kontaknya NO apa NC. Intinya kalau kontak itu nyambung berarti NC, kalau kondisi normal dia tidak nyambung berarti NO. Bisa dipahami ya peserta didik yang Pak Guru banggakan. Kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya komponen pengendali yang kedua adalah tombol tekan atau push button. Ya, di sini digambarkan ada 2 sama seperti adanya kontaktor, ada normally open sama normally close. Dikatakan normally open, kondisi normal sebelum ditekan dia terbuka atau belum nyambung. Setelah ditekan dia menyambung ya. Jadi menghubung dan tidak menghubung. Kemudian kalau normally close, awal normal sebelum ditekan dia nyambung. Oke. Kemudian setelah ditekan dia menjadi terbuka. Ya, intinya ada 2 NO sama NC tergantung prinsip kerjanya. Ini komponen yang kita gunakan PBNO, gambarnya seperti ini. Simbolnya perlu diingat, ini simbol untuk push button terbuka ya, kondisi normal setelah ditekan nanti akan menutup. Kemudian ini yang NC, kondisi normal dia menutup, setelah ditekan justru malah dia membuka. Kemudian selain PBNO sama PBNC atau PB on sama PB off, ada PB atau push button atau tombol tekan darurat atau disebutnya emergency. Jenis kontaknya NC, jadi jika ditekan nanti dia membuka, kemudian untuk mengembalikan dengan cara diputar sesuai dengan arah
yang tertera pada tombol emergency ini, arah panahnya, mutarnya kemana ya, perlu Nanda kalian cermati nanti ketika kita menggunakan komponen pengendali ini. Berikutnya yaitu thermal overload relay. Intinya adalah biasanya atau digunakan untuk pengaman beban lebih ya. Beberapa penyebab terjadinya beban lebih. Yang pertama, ada terlalu besar beban mekanik pada motor. 2, arus tar yang terlalu besar atau motor berhenti secara mendadak. 3, terbukanya salah satu fasa dari motor 3 pas. Nah, prinsip kerjanya adalah berdasarkan panas temperatur yang ditimbulkan oleh arus mengalir. Ya, jadi arusnya lebih, dia akan panas hingga membuat overload itu bekerja untuk memutuskan sumber arusnya. Untuk lebih detailnya kita lihat simbol sama bentuk komponennya. Nah, ini tadi kontaktor sudah Pak Guru jabarkan, sekarang komponennya ini Pak Guru juga jabarkan ya. Ada thermal overload, ini gambarnya. Yang pertama adalah kontak NO 135 atau kontak utama. Nah, seperti gambar ini PowerPoint. 2, 4, kemudian ada 6. Nah, kemudian ada kontak bantu 956 NC 9798 NO. Jadi Nanda semua harus pahami ini dan tahu letaknya nanti di komponen. Nanda semuanya harus paham. Jadi ketika kita mempraktekkan, Nanda semua untuk pengujiannya sudah bisa. Semangat, tar. Kemudian yang keempat yaitu lampu indikator sebagai lampu penanda sumber RST ataupun indikator bahwa motor bekerja, motor tidak bekerja, push button bekerja, ataupun overload bekerja. Jadi sebagai lampu penanda intinya. Jenisnya ada merah, kuning, sama hijau, atau nanti di lapangan ada biru, ada putih. Tergantung kebutuhan. Yang jelas lampu indikator sebagai lampu penanda. Ikutnya di mana Pak? Ikutnya di kontak bantunya. Kontaktor, kontak bantunya overload bisa. Kemudian yang ketiga ada relay penunda waktu atau TDR. Artinya apa? Artinya adalah saklar yang bekerja berdasarkan waktu atau tim intinya. Ini gambar realitanya di sini seperti ini. Nanti Nanda jumpai, nanti bisa cari di Google nih www.adligroup.com. Pak Guru kasihkan alamatnya, bagian-bagiannya seperti apa. Nanda semua nanti dipahami lebih detail ya, di materi juga ada. Pak Guru langsung mendetailkan di komponen simbolnya yang kita gunakan. Jadi penjabarannya nanti tadi bentuknya seperti di awal itu, bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini, dijabarkan nanti kotaknya seperti ini, kemudian digambarkan dalam bentuk seperti ini simbolnya. Nanti Nanda semuanya harus paham. Oh, misalkan 27 itu sumber, 2 itu fasa, 7 itu netral misalkan. Nanti Nanda semua harus sudah paham. Kemudian kontak bantu yang jenisnya NO ada 1385 86 1386. Oke. Kemudian ada 1485 itu yang NC, tergantung kebutuhan ya. Jadi ketika ketika relay penunda waktu bekerja kita menggunakan misalkan saklar 13, makanya ketika waktu terpenuhi nanti 13 ini berubah menjadi NO sehingga lampu bekerja ataupun komponen yang lain bisa bekerja. Ketika saat TDR bekerja, kemudian saya butuh lampu tersebut mati, saya butuh kontak NC-nya yaitu 14. Jadi ketika waktu terpenuhi nanti lampu tersebut mati karena terputus, karena awalnya 14 itu terhubung menjadi terputus. Berikutnya ada motor circuit breaker atau MCB. Dia sebagai pengaman beban lebih. Ya, bentuknya seperti ini Nanda semuanya, nanti jangan bingung. Simbolnya seperti ini. Dia prinsip kerjanya berdasarkan simbol. Ini berdasarkan panas, kalau ini berdasarkan hubung singkat. Ini kalau yang satu pas, contohnya ini ada 2 pas, kemudian ada 3 pas. Ini isinya berarti ada 3, 1, 2, 3, 4. Simbolnya tetap sama, pengaman beban lebih dan hubung singkat. Yang terakhir ada saklar sektor switch. Ya, intinya saklar sektor switch bentuknya seperti ini. Biasanya digunakan untuk mengetahui nilai besaran tegangan. Nah, ini tegangan untuk fasa TR, antar fasa ST, antar fasa
RS antar fasa